Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera, beri hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Imamat 12 ayat yang ke-6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Demikian firman Tuhan. Tema kita adalah tentang pentahiran. Secara khusus bicara pentahiran setelah melahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 12 mengatur hukum tentang pentahiran setelah melahirkan anak. Sebegitu detail dan perhatiannya Tuhan terhadap umatnya, sehingga memberikan peraturan-peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan Imamat 12. Pertama, tentang kelahiran atau melahirkan. Tidak ada petunjuk di sini bahwa pembuahan atau kelahiran adalah tindakan dosa. Bagaimanapun juga, Tuhan menciptakan seks, yaitu laki-laki dan perempuan, mempersatukan, memberkati menjadi suami istri, dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 28. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dikandung dalam dosa. Mazmur 51 ayat 5. Dan karena itu, sungguh memerlukan kasih karunia. Kedua, tentang aturan atau kebijakan pentahiran. Apabila seorang perempuan melahirkan seorang anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, dan pada hari ke-8 haruslah dikerat kulit katan anak itu. Selanjutnya, 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tetapi, jikalau perempuan itu melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Selanjutnya, 66 hari lamanya, ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Pertanyaannya, apakah bayi perempuan 2 kali lebih kotor daripada bayi laki-laki? Tentu saja tidak demikian. Tidak ada tingkatan dalam hal ketidaktahiran. Tuhan memberi si ibu waktu ekstra untuk merawat putrinya di dalam masyarakat patriarkat yang lebih menyukai anak laki-laki. Tuhan juga memberinya waktu untuk memulihkan diri sebelum kehamilan berikutnya. Seorang suami yang istrinya melahirkan anak perempuan mungkin saja ingin cepat berusaha lagi untuk memperoleh seorang anak laki-laki. Jadi disinilah terlihat kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa terhadap perempuan atau ibu yang melahirkan. Ketiga, tentang kemurahan Tuhan dalam ibadah pentahiran. Di dalam ayat yang ke-6 yang kita baca tadi disebutkan, bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Tetapi, kita perhatikan di sini ya, ada tetapi. Jikalaupun tidak mampu menyediakan korban kambing atau domba, Tuhan mengizinkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak merpati sebagai korban bakaran dan korban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka ia menjadi tahir. Itu artinya bahwa orang yang paling miskin pun dapat membawa persembahan korban yang diperkenan
dan Tuhan akan menerimanya. Sebagaimana ayat 8. Seperti itulah juga persembahan Yusuf dan Maria ketika menyerahkan Yesus di bait Allah. Nah, saudara-saudara, melalui Imamat 12 kita belajar tentang kepedulian Tuhan bagi umatnya, secara khusus bagi kaum perempuan atau seorang ibu yang melahirkan. Tuhan menghendaki keluarga yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan dengan hati yang suci dan kerinduan untuk senantiasa mengalami pengudusan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami, tetapi juga kami dapat mengaplikasikan di dalam hidup kami tetap dapat menjaga diri kami supaya tetap hidup di dalam kekudusan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati dan memimpin Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.